Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait ilmu penyakit tanaman yang telah saya pelajari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Coach Sarkansa Elkamila dengan NIM 205 040 200 111 006 dari kelas D. Berikut merupakan isi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu perkembangan penyakit, kemudian cara patogen menyerang inang, dan yang terakhir yaitu perubahan fungsi fisiologis pada tanaman. Perkembangan penyakit ini sangat berkaitan dengan interaksi yang terjadi pada 3 komponen. Di antaranya yaitu patogen, kemudian tanaman inang, serta lingkungan. Pada umumnya, interaksi tersebut digambarkan sebagai segitiga dan disebut sebagai segitiga penyakit seperti gambar di samping ini. Dalam menginfeksi inang, patogen memiliki 3 tahapan dalam menginfeksi untuk memancarkan inokulum ke daerah sekitarnya. Yang pertama yaitu fase prepenetrasi, kemudian fase penetrasi, dan yang terakhir yaitu fase postpenetrasi. Tahapan utama dalam siklus penyakit adalah inokulasi, kemudian perkecambahan spora khususnya pada jamur, kemudian pertumbuhan tabung kecambah khususnya pada jamur juga, kemudian penetrasi, infeksi, kolonisasi atau invasi, kemudian munculnya gejala awal pada tanaman inang, kemudian jamur ataupun patogen bereproduksi, ataupun sporulasi pada jamur, pemancaran patogen, dan yang terakhir yaitu bertahannya patogen tanpa tanaman inang. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mendukung terjadinya inokulasi patogen. Di antaranya yaitu inokulum dalam jumlah yang cukup, arah angin, jarak antara inokulum dengan tanaman inang, jumlah dan ukuran inang, serta sifat permukaan tumbuhan inang. Asar ataupun tidak, adanya lapisan lilin atau tidak, dan lain sebagainya. Penetrasi jamur dapat langsung menembus dinding sel tumbuhan melalui luka ataupun melalui lubang alami. Ada beberapa lubang alami yang dapat dilalui oleh jamur, yaitu stomata, lantisel atau lubang alami pada buah, batang, dan umbi. Kemudian ada hidatoda ataupun lubang alami pada pinggir daun, tempat keluarnya eksudat, dan celah saat proses pembentukan akar lateral. Selain itu, tumbuhan dapat terinfeksi patogen secara sistemik. Artinya, patogen dari titik awal infeksinya menyebar dalam sel ataupun jaringan di sekitarnya. Misalnya, patogen virus dan viroid. Yang perlu kita ketahui, terdapat beberapa pemecar patogen yang paling berperan, yaitu angin ataupun udara, air, vektor, bagian tumbuhan seperti biji, bibit, dan stek, serta manusia. Selanjutnya, cara patogen menyerang inang. Patogen menyerang tumbuhan inang bertujuan untuk mengambil makanan dari inang tersebut. Untuk itu, patogen harus dapat masuk ke dalam tumbuhan dengan berbagai cara, mengambil makan, dan mematahkan reaksi pertahanan tumbuhan. Cara patogen menyerang tanaman terbagi menjadi dua, yaitu cara mekanis dan cara kimiawi. Cara mekanis yaitu patogen masuk ke dalam jaringan tanaman melalui celah ataupun luka, sedangkan cara kimiawi yaitu patogen masuk ke dalam jaringan tanaman dengan cara melunakkan dinding sel terlebih dahulu yang dibantu oleh enzim. Kebanyakan aktivitas patogen dalam tumbuhan inang bersifat kimiawi. Demikian juga pengaruh patogen terhadap tumbuhan hampir seluruhnya karena proses biokimia, akibat dari senyawa kimia yang dikeluarkan oleh patogen. Substansi kimia yang dikeluarkan oleh patogen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama enzim, yang kedua toksin, yang ketiga zat tumbuh, yang keempat adalah polisakarida. Secara umum,
Enzim dari patogen berperan dalam memecahkan struktur komponen sel tanaman inang, merusak substansi makanan dalam sel, serta merusak fungsi protoplas pada tanaman inang. Yang kedua, toksin. Toksin ini berperan maupun berpengaruh terhadap fungsi protoplas, merubah permeabilitas dan fungsi membran sel. Yang ketiga, zat tumbuh. Zat tumbuh ini mempengaruhi fungsi hormonal sel dalam hal meningkatkan atau mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel suatu tanaman. Dan yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida ini nampaknya hanya berperan pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam tanaman inang. Dan ada kemungkinan juga polisakarida ini bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Enzim patogen berperan sebagai degradasi enzimatik pada substansi dinding sel yang terdiri dari lapisan lilin, putin, pektin, dan selulose. Kemudian toksin ini berperan sebagai degradasi enzimatik substansi dalam sel tanaman seperti toksin, patotoksin, terbitotoksin. Zat tumbuh patogen terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen. Dan yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida patogen ini menyebabkan patogen dapat mengeluarkan substansi berupa lendir yang menyelubungi tubuh untuk melindungi dirinya dari lingkungan luar. Yang terakhir yaitu perubahan fungsi fisiologis tanaman. Pertama, pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Kerusakan tanaman yang disebabkan oleh patogen selalu berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Pengurangan hasil fotosintesis karena klorosis yang ditimbulkan oleh patogen, karena nekrosis pada bagian tanaman yang hijau dan sebagainya, akan mengurangi pertumbuhan serta jumlah kualitas dari buah. Kemudian pengaruh patogen terhadap translokasi air. Kerusakan tanaman akibat patogen akan menyebabkan translokasi air terganggu. Translokasi air terganggu pada dasarnya dikarenakan adanya kerusakan dan penyumbatan pada silem. Selain itu, terganggunya translokasi air juga disebabkan oleh penyempitan pembuluh, kerusakan stomata, dan kerusakan lapisan pada daun. Kemudian pengaruh patogen terhadap translokasi nutrisi. Kerusakan tanaman yang disebabkan oleh patogen akan menyebabkan translokasi nutrisi terganggu. Hal tersebut menyebabkan degradasi floem dan kerja enzim menjadi terganggu. Pengaruh patogen terhadap respirasi. Kerusakan tanaman akibat serangan patogen akan menimbulkan peningkatan pada respirasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya uncoupling fosforilasi oksidatif, meningkatkan metabolisme, serta adanya lintasan pentosa. Kemudian pengaruh patogen terhadap permeabilitas membran sel. Tanaman yang sakit akibat serangan patogen akan menyebabkan peningkatan pada permeabilitas membran sel. Peningkatan ini dikarenakan toksin patogen, enzim patogen, serta substansi toksik lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh patogen terhadap transkripsi dan translasi. Kerusakan akibat serangan patogen akan menyebabkan peningkatan pada proses transkripsi maupun translasi. Peningkatan ini dikarenakan terjadinya perubahan pada struktur maupun fungsi sel pada tanaman. Selain itu, perubahan ini juga dikarenakan terjadinya peningkatan pada RNA serta aktivitas maupun produksi enzim dari tanaman maupun patogen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.